Let's go! Shoot the tire! Kisah ini dimulai di tahun 1983, seorang penyiar radio dan sedang membawakan bincang-bincang Yahudi dan sering beradu pendapat dengan pemirsanya. Pada suatu malam menjelang maghrib, tampaklah sebuah mobil yang di dalamnya ada 3 orang pria memasuki kawasan hutan. Tempat itu memang dikhususkan untuk berburu. Di perjalanan tidak ada tampak satu orang pun dan kelihatan sangat sepi. Kemudian mereka bertiga keluar dari mobil dan membawa senter masuk ke dalam hutan yang tujuannya untuk berburu. Mereka membawa senapan dan menuruni lembah pada hutan tersebut. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah temannya menembak dan mereka mengajak ke hutan itu untuk dibunuh. Yang dibunuh tidak berkutik karena ditembak dengan jarak dekat. Pagi itu sebuah mobil masuk kawasan tempat berburu dan dia adalah seorang agen FBI bernama Terry dan menginap di sebuah hotel di situ. Keesokan harinya dia memasuki kawasan hutan itu dan melihat pemandangan di sekitarnya. It's me. Terry yang datang ke Coeur-d'Alene, Idaho itu bukan sekedar berburu, tapi memang mau membuka kantor cabang di sana dan menempati sebuah rumah yang kosong yang sudah disiapkan untuknya untuk menangani kasus Ku Klux Klan dan La Cosa Nostra. Selain itu, membujuk istri dan anak perempuannya mau tinggal di situ. Terry membuka berkas yang akan dia tangani dan tampak beberapa foto dan ada lambang Nazi simbol pergerakan ras kulit putih dan anggotanya. Saat itu di sebuah bank tampak beberapa pria di dalam mobil pada 28 Desember 1983. Kemudian mereka memasuki bank itu dengan mengenakan tutup kepala dan menodong senjata kepada petugas bank agar menyerahkan semua uang dan perhiasan yang disimpan di bank itu. Begitu juga dengan isi brankas yang mereka suruh buka paksa. Sementara itu temannya menunggu di dalam mobil, ketika itu kebetulan ada polisi yang patroli dan dipaksa tiarap, kemudian mengempeskan ban mobilnya. Pimpinan yang merampok itu bernama Matthew. Ketika hendak melarikan diri, salah satu teman kawanan Matthew itu ada yang tertembak dan mobil terus melaju kencang. Mobil itu mampir ke sebuah rumah dan Matthew pun turun, lalu kawanan itu secepatnya pergi dari situ. Matthew disambut oleh seorang wanita yang lagi hamil dan merupakan selingkuhan Matthew dan memberikan uang sebagian hasil rampokan itu kepadanya. Wanita itu malah tidak peduli dengan kondisi Matthew yang masih bersimbah darah pada bajunya. Terry kemudian mengunjungi kepolisian setempat setelah melihat berkas perkara yang akan ditanganinya. Semua polisi di kantor itu segan kepadanya karena Terry adalah pejabat CIA. Setelah itu Terry masuk ke ruangan kepala polisi dan Terry memperkenalkan dirinya. Setelah berjabat, tangan mereka pun ngobrol. Tentu saja Terry menanyakan kegiatan jaringan Aryan Nation yang sering merampok dan teror di kawasan itu. Barbecue. We'd love to have. Behaving himself. Setelah berbincang dengan kepala polisi, seorang polisi mengatakan dia mengetahui informasi tentang dicari Terry. Terry meletakkan mancisnya di meja dengan tujuan polisi itu akan mengembalikannya. Benar saja ketika Terry keluar, polisi yang bernama Bowen itu datang menghampirinya. Bowen mengajak ke rumahnya agar bisa berbincang-bincang dengannya. Terry pun setuju. Sesampai di rumah Bowen, mereka disambut oleh anak dan kedua anaknya. Mereka terdiri dari ras campuran. Terry diperkenalkan kepada istri Bowen dan menyalaminya. Di ruang tamu menceritakan kegiatan Aryan Nations dan dilengkapi dengan foto-foto dan klipingan koran. Terry kaget dan juga senang dengan informasi yang dia dapatkan dari Bowen. Sementara itu, setelah melakukan perampokan di bank tempo hari, Matthew menjumpai kembali teman-temannya untuk mengadakan aksi selanjutnya. Mereka akan mengadakan rapat akbar dalam waktu dekat. Every man five. What else did Lane tell you? Setelah pertemuan itu, Matthew pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Dia juga memberikan uang penuh di dalam tas. Istrinya kaget dari mana dia mendapatkan uang itu.
Matthew tidak menjawab karena uang itu sebagian dari uang rampokan yang sebagian juga telah diberikan kepada selingkuhannya. Kemudian datanglah anaknya, lalu Matthew menggendong anaknya itu. Matthew membacakan sebuah novel untuk pengantar anaknya tidur. Sementara itu, Terry pergi ke sebuah bar dan berjumpa dengan seorang wanita yang juga adalah agen FBI bernama Joanne. Mereka mengobrol, dan Joanne mengatakan bahayanya kelompok Aryan Nations itu. Selanjutnya, Terry bersama Bowen mulai menyelidiki kegiatan orang-orang di bawah pengaruh Matthew itu. Mereka mewawancarai seorang wanita dan suaminya juga dicurigai masuk ke dalam kelompok itu. Hanya saja dia tentu saja tidak mau berterus terang karena berhadapan dengan polisi dan agen FBI. Last time you saw him. Reported Walter missing. Why'd you change it? Wanita itu mengatakan suaminya berburu tapi tidak kembali. Maka Terry dan Bowen pergi menuju tempat berburu itu. Sesampai di tempat itu, nampak gubuk yang baru terbakar atau dihancurkan. Terry melihat sebuah novel di lantai yang tidak ikut terbakar. Terry keluar dari gubuk itu dan melihat sekelilingnya. Dan dia curiga sebuah timbunan tanah. Terry kemudian menggali dengan tangannya. Pertama dia melihat jari tangan seseorang dan menggali lebih dalam dan memastikan mayat seseorang yang sudah dibunuh dan dikubur dengan dangkal. Unit kepolisian datang dan membongkar tanah itu dan mengangkat mayat yang suaminya hilang di hutan itu dan dipastikan dia dibunuh. Terry dan Bowen menuju lokasi terdekat di mana kelompok ras kulit putih itu. Mereka dihadang oleh pengawal ketika memasuki lokasi. Terry dan Bowen diizinkan masuk. Nampak lambang Nazi di perkampungan itu yang dipimpin oleh Butler. Terry dan Bowen menunjukkan foto yang meninggal di hutan itu. Terry sudah bisa menduga jawaban Butler, dia tidak mengetahui kejadian itu. Butler bilang banyak saja orang terbunuh di daerah itu dan tidak mungkin dia pantau semua itu. Terry dan Bowen kemudian permisi pulang, tapi Terry melihat sebuah novel yang sama dengan gubuk yang terbakar itu. Terry membukanya dan Butler hanya bilang itu koleksi buku di rumahnya. Terry memperlihatkan ke Bowen dan kemudian Bowen membalikkannya kepada Butler. Di tempat kediaman Matthew, dia menerima anggota baru. Matthew mewawancarai dan tujuannya. Pemuda itu hanya bilang terkesan dengan perjuangan Matthew dan ingin ikut bergabung. Dia juga diperkenalkan dengan anggota lain. Matthew kemudian adakan upacara pengangkatan anggota baru dan mengucapkan sumpah setia kepada perjuangan mereka, dan setiap bayi yang lahir dari anggota itu wajib berjuang dalam kelompok itu. Tampak bayi di atas meja dan anak-anak kecil dan remaja ikut dalam upacara itu. To join together. Found the children in the wombs of our wives. Setelah mengadakan upacara pengangkatan sumpah pada anggota baru, Matthew lalu mengunjungi ke tempat kediaman Butler. Sebelum memasuki ke lokasi, ternyata Butler langsung disambut oleh Butler, suatu kejadian di luar perkiraan Matthew yang ingin melaporkan penambahan anggota baru. Butler menegur Matthew hasil kerja mereka yang tidak rapi. Polisi dan agen FBI telah mengetahui kejadian di dalam hutan itu, apalagi mayat yang dikubur terlalu dangkal, dan polisi telah mengetahuinya. Polisi telah mengidentifikasi seorang dari kelompok ini yang melakukan teror bernama Farbrook dan langsung menuju lokasi rumahnya. Ketika sampai di rumah itu hanya menjumpai ayahnya, dan Terry masuk ke kamarnya dan menjumpai bahan untuk merakit bom. Ketika itu, Farbrook sedang berada di bioskop menonton film, kemudian meledakkan bom. Farbrook langsung memberitahukan kepada Matthew sudah melakukan tugasnya, dan Matthew akan melaksanakan tugas selanjutnya sehingga perhatian polisi kepada gedung yang dibom itu. Bowen yang membaca novel di markas Butler itu adalah taktik persis sama yang dijalankan Matthew dan langsung menghubungi Terry agar langsung ke tempat kejadian ke perampokan. Pemboman itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Benar saja, Matthew sedang beraksi untuk melakukan perampokan bank beserta anggotanya. Terry dan Bowen langsung menuju bank itu. Ketika itu petugas bank dan polisi pengawal sedang memindahkan uang ke dalam mobil bank.
Disitulah anggota Matthew bertindak dan mengancam petugas itu dan memindahkan uang hasil rampokan ke dalam mobil mereka. Terry dan Bowen sampai di tempat kejadian dan Joanne juga menuju lokasi. Terry langsung keluar dan mencabut pistolnya dan langsung mengejar perampok itu dan menembak. Tapi mereka bisa meloloskan diri. Terry kembali ke mobil dan Bowen hanya diam saja dan tidak membantu membuat Terry sangat kesal kepada Bowen. Fuck! You fucker! Bowen minta maaf atas kejadian itu karena tidak membantu Terry. Tapi Joanne justru menyalahkan tindakan Terry karena menghadapi kawanan perampok itu sendirian sangat berbahaya, dan untung saja Terry masih hidup karena tidak ditembak. Untuk menghilangkan stres, Terry keluar rumahnya dan mencoba berburu di sekitar itu. Ketika itu di depannya tampak seekor rusa besar. Terry sudah menyiapkan senapan hendak menembak, tapi dia merasa ada seseorang yang membayanginya sehingga tidak konsentrasi dan membatalkan tembakannya. Ternyata yang membayangi itu adalah Matthew yang juga siap untuk menembaknya. Terry menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun. Terry kembali ke parkir mobilnya dan benar saja ada mobil lain di situ, dan itu mobil Matthew. Terry belum mengenal Matthew, lalu mengajaknya ngobrol. Matthew kemudian permisi kepada Terry dan menasihati agar menjauhi tempat itu dengan ancaman halus. Butler kini sedang rapat akbar dengan seluruh anggotanya. Dalam rapat itu, tiba-tiba Matthew memotong pidato Butler secara tiba-tiba dan perhatian pun seluruhnya tertuju kepada Matthew. Matthew memberi semangat yang lebih berapi-api dan apa yang harus mereka capai. Perjuangan mereka masih panjang dan penuh resiko, tapi tujuan mereka akan tercapai jika mereka semua kompak untuk mencapai tujuan itu. Begitu Matthew berpidato Butler, tidak dipedulikan lagi artinya sekarang pemimpin mereka adalah Matthew. Terry yang sedang mempelajari novel itu persis seperti perampokan yang dilakukan sekarang. Selain merampok Matthew dan kelompoknya ini, juga memalsukan uang. Sementara itu, penyiar radio yang sering berargumentasi dengan kelompok Matthew pulang ke rumahnya tengah malam. Tapi, gerbang otomatisnya tidak bekerja dan keluar dari mobilnya. Anggota Matthew menembaknya hingga tewas. Sementara itu, Matthew mendidik anak-anak untuk menggunakan senjata api termasuk anaknya. Oh, that was it. Di hadapan para polisi, Terry menjelaskan modus para penjahat itu persis dalam novel itu. Untuk memulai aksinya, mereka membuat keonaran di tempat lain sehingga perhatian polisi terpecah sebelum mereka merampok. Anggota baru dari kelompok itu membeli senjata di toko. Senjata yang dibeli harus ditandatangani. Setelah membeli senjata, Matthew sudah menunggu. Kepala polisi sedang mencari anggota yang baru bergabung, itu adalah juga pelaku kriminal, dan memberi berkasnya kepada Terry. Terry mendatangi orang tuanya, tapi kehadiran Terry dan Bowen tidak disukai orang tuanya. Terry dan anggota polisi pergi ke tempat berkumpulnya Matthew. Tempat itu kosong karena Matthew dan anggotanya sudah pergi. Mereka sedang merencanakan perampokan yang lain. Matthew bersama anggotanya merampok lagi mobil bank yang membawa uang dan mengancam polisi yang ada di dalamnya. Polisi yang mencoba menembak mereka berhasil mereka bunuh. Perdebatan seru terjadi di kantor kepolisian. Bowen juga tak dapat menahan emosinya karena selalu mereka bisa dipecundangi oleh perampok itu. Terry memberitahu cara mencari perampok itu kepada Bowen. Mereka mendatangi anggota baru dari Matthew yang tertangkap di penjara. Matthew mengancam jika tidak memberitahu keberadaan pimpinan mereka. Ternyata anggota baru itu bersedia bekerja sama dengan polisi. Kemudian dia dilepas dan menjumpai anggota lainnya. Sementara Terry dan Bowen membuntuti. Mereka ternyata pergi ke sebuah penginapan. Matthew juga heran tiba-tiba anggotanya yang baru itu bisa bebas. Dia hanya mengatakan polisi tidak punya bukti untuk menahannya. Matthew punya firasat tidak baik, sehingga menyiapkan barang-barang dan senjatanya agar secepatnya keluar dari tempat itu.
Benar saja, Terry bergerak menuju ke kamar Matthew dan memberikan peringatan supaya jangan bergerak. Matthew mengangkat tangannya, tapi salah satu anggotanya menembak Terry dan Matthew melarikan diri. Kali ini Bowen ikut mengejar Matthew dan menembaknya. Ternyata Matthew menembaknya, dan Bowen terkena beberapa tembakan di perutnya. Terry pun ikut mengejar Matthew dan menembak, tapi Matthew bisa menyelinap di antara rumah. Terry tidak melanjutkan pengejarannya kepada Matthew karena Bowen yang terluka parah dan mencoba menghentikan darah yang keluar dari leher Bowen. Tapi Bowen tidak tertolong lagi dan tewas. Terry dan Joanne mendatangi rumah Bowen dan memberitahukan kejadian tersebut kepada istrinya. Istri Bowen tak kuasa menahan kesedihan dan menyuruh anaknya masuk ke rumah Joanne, dan Terry mendatangi istri Matthew dan memberitahukan keterlibatan Matthew dalam berbagai aksi perampokan dan pembunuhan. Sementara itu, Matthew sedang mengetik deklarasi perang melawan pemerintah dan memberitahukan ketikannya itu kepada anggotanya agar disampaikan kepada koran setempat. Mendengar perkataan Matthew, anggotanya itu hanya diam saja, walaupun menerima surat itu karena dia menilai sesuatu yang tidak beres pada diri Matthew. Benar saja pasukan polisi sudah mengepung lokasi itu, dan banyaknya anggota polisi yang mereka lihat dari jendela. Anggota Matthew mulai panik dan menyiapkan diri untuk lari, tapi Matthew diam saja di ruangnya itu. Matthew juga melihat dari jendela, beberapa anggotanya sudah dibekuk oleh polisi. Polisi pun menyerang dan terjadi tembak-menembak, di mana beberapa anggota Matthew yang melawan. Terjadilah kebakaran hebat ketika polisi memasuki rumah itu. Terry yang mengarahkan pistolnya kepada Matthew supaya menyerahkan diri. Tapi Matthew tidak peduli dan Terry mengejarnya. Matthew berbaring di bathtub dengan menggunakan anti asap dan pakaian yang tebal, dan Terry melihat dari kejauhan seluruh rumah itu terbakar. Terry pergi keluar rumah di tepi sungai dan merenung.